warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Podcast on IMTV kembali lagi hadir menjumpai Anda bersama saya Agung Cahyono. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang Anda muslim yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, podcast IMTV kali ini cukup spesial. Kita menghadirkan bintang tamu yang beberapa waktu lalu pernah juga di IMTV, tapi sudah beberapa waktu lalu. Dan ini kita akan mengupgrade. Siapa beliau? Langsung saja kita kenalkan Pak Rozikin Sebastian alias Mas Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Seperti yang Mas Agung lihat. Sehat nggih? Masih sehat. Alhamdulillah, itu yang utama. Ya pemirsa, kali ini saya akan ngobrol mengulik terkait dengan banyak hal karena beliau ini adalah Ketua Ormas WJI Warga Jaya Indonesia Jawa Tengah, DPD Jawa Tengah. Sebagai Ketua Ormas tentu memiliki rekaman-rekaman yang ada di benak beliau, rekaman-rekaman dalam kehidupan beliau yang tentunya mengcapture di sekitar kota Semarang ataupun di Jawa Tengah terkait juga pasca pileg kemarin yang sudah ditetapkan di KPU Jawa Tengah. Nah, Pak Bede, lama tidak ketemu setelah pileg. Apa yang terjadi, Mas Bede? Ya, terima kasih atas waktu pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan banyak hal, Mas Agung, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Hidup baru apa, Mas Agung? Ramadan ya, selamat di Ramadan. Semoga pada sehat semua dan terus semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Ya. Baik Mas Agung, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya setelah pileg kemarin, gimana hasilnya? Memuaskan atau belum sesuai harapan? Ya, kalau hasil sebetulnya sudah sesuai harapan, Mas Agung. Kenapa sesuai harapan? Karena di internal partai saya sendiri kan, saya sifatnya hanya membantu untuk menaikkan suara dari partai tersebut. Jadi target saya suara terbanyak kedua dari di antara internal kami di urutan ini. Saya alhamdulillah sudah tercapai terbanyak kedua setelah nomor 1. Berarti dengan bahasa lain menang di internal, tapi kalah gitu. Yang saya mau tanyakan Mas Bede, ini menarik karena ada fenomena di beberapa daerah lain, ada caleg yang kalah, kemudian mereka mengambil atau menarik ulang apa yang sudah diberikan. Nah, Mas Bede melakukan itu juga nggak, menarik apa yang sudah diberikan? Ya, betul Mas, memang banyak para caleg yang terutama pada nggak jadi ya, itu banyak yang membantu infrastruktur, bantu kegiatan sosial yang lainnya. Itu kan pasca dia tidak lolos, itu kan banyak yang diambil, banyak yang diminta kembali. Tapi alhamdulillah Mas Agung, Mas Bidi ini dari awal sudah mempunyai niat yang memang betul-betul untuk membantu warga. Jadi yang selama ini saya berikan kepada masyarakat melalui wilayah-wilayah tersebut, ya saya ikhlas tidak mengambilnya, Mas Agung. Dalam bahasa Jawa legowo itu. Iya, itu harus legowo karena siap kalah gitu. Salah satu karakter dan ciri jiwa petarung seperti ini, gitu. Jadi memang harus berbakti dan
memenuhi kebutuhan apa yang mereka inginkan, tentunya dengan diimbangi dengan kesadaran dan keikhlasan. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, kalau tidak stres juga nggih. Ya, Karena ada yang masuk ini rumah sakit untuk kejiwaan juga diperiksa kan? Itu banyak cerita Mas Agung, terutama ini saya juga mengalami. Pasca udah habis coblosan, itu salah satu tim saya itu kan banyak yang khawatir. Wah, jangan-jangan gegek nanti Bapak kayak yang lainnya masuk rumah sakit stres. Tapi ternyata beliau juga banyak yang kaget juga karena saya masih seperti ini, masih aktif dan sehat kan gitu, seperti itu Mas. Ya, luar biasa. Ini sebagai ketua WCI Jawa Tengah tentu amanatnya juga ini ya Pak, tidak kecil ya, karena harus menjalankan program-program juga gitu ya. Nah, ini kita geser sedikit nih. Tadi Pileg sudah aman karena masih sehat walafiat walaupun belum sesuai hasil di luar. Betul. Untuk WCI sendiri kabarnya ini nanti mau ada Munas ini Mas Bidi di Jakarta nggih? Iya. Munas Ormas WCI se-Indonesia di Jakarta. Munas yang keberapa? Kalau nggak salah itu Munas yang ke-56 ya. Munas yang ke-56 ya. Itu nanti kira-kira sebagai ketua DPD WCI Jawa Tengah. Kalau Munas itu kan lahirnya kan sampai sekarang dari dulu kan sampai sekarang umurnya sudah 56 tahun. Iya, berarti jadi kalau nggak salah itu Munas yang ke-3 atau ke-5 itu. 3 atau ke-5 ya. Nah, itu nanti kira-kira DPD WCI Jawa Tengah itu akan membawa program apa itu di Munas itu, atau akan menyuarakan apa ini gaungnya di tingkat nasional? Iya, betul Mas Agung. Sesuai dengan kegiatan yang kami jalankan khususnya di WCI Provinsi Jawa Tengah, itu kan kebetulan temanya besok di acara Munas, kalau nggak salah itu, kalau nggak mundur lagi itu di tanggal 10 sampai 12 Mei Mas Agung. Nah, di situ mengusung temanya tentang UMKM. Nah, nanti dari DPD WCI Provinsi Jawa Tengah nanti akan mempersiapkan dan menyampaikan, tentunya yang pertama kami akan menyampaikan yaitu perkembangan di internal kita sendiri, di internal DPD WCI Jawa Tengah kan gitu. Yang telah kita lakukan, yang telah kami lakukan ini untuk perekrutan anggota sudah sampai ribuan anggota. Terus pembentukan DPD tingkat kabupaten dan kota ini sudah hampir 12 sampai 15 sudah kita bentuk. Nah, terus yang ketiga mengenai program-program yang kita jalankan saat ini. Ada program pemberdayaan masyarakat pesisir terutama ini. Nah, di situ WCI sudah banyak membentuk dan membina puluhan UMKM. Nah, di situ nantinya WCI akan melaporkan program unggulan dari DPD WCI Jawa Tengah ini kepada DPP, bahwasanya di Munas nanti DPD WCI Jawa Tengah ini akan menunjukkan ini loh, WCI Jawa Tengah sudah berbuat banyak untuk WCI pusat, terutama di bidang UMKM. Ya. Baik, sebelum dilanjut kita jeda iklan dulu pemirsa. Ada yang mau lewat, sesaat lagi kita akan kembali di podcast IMTV. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga
Ya, kembali lagi di podcast IMTV bersama saya Agung Cahyono dan dengan narasumber kita Pak Rozikin Sebastian alias Mas BD sebagai Ketua DPD WCI Jawa Tengah. WCI ini adalah sebuah ormas yang basicnya nasional ya Pak. Yang beliau ini kebetulan yang menghandle yang di Jawa Tengah. Kita lanjutkan lagi terkait dengan kegiatan WCI. Nah, ini di Ramadan ini apa ini nih? Apakah ada sahur bersama atau apa kegiatannya? Ya, tentunya ada Pak Agung. Di bulan Ramadan ini insya Allah kami akan menjalankan program, yaitu ada buka bersama, pembagian takjil pada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini baru kita konsep, dan kemarin banyak pengurus-pengurus yang lainnya memberikan masukan bahwasanya kita akan mengadakan kegiatan di Ramadan ini, kegiatan sosial. Nah, itu nanti ada buka bersama dibarengi dengan tentunya santunan anak yatim piatu. Nah, acara itu nanti kita kemas dan kita adakan momen yang tepat. Jadi saat ini WCI sudah mempunyai tempat, yaitu untuk pembinaan UMKM, Pak Agung. Di mana? Di Tambak Lorok. Nah, ini luar biasa. Rencana insya Allah minggu depan sudah kami resmikan, sekalian Irasirus kita buka bersama dan berbaur kepada masyarakat di acara peresmian kantor UMKM WCI Provinsi Jawa Tengah, dengan dibarengi pembentukan kelompok petani budidaya kerang hijau. Kelompok budidaya kerang hijau, ya. Kerang hijau. Jadi nanti ada sekitar 20 sampai 25 kelompok kerang hijau, nanti kita berikan SK dari WCI. Jadi menjadi anggota WCI. Ya, jadi nanti mereka jadi anggota WCI dan mereka nanti kita bentuk per kelompok, tentunya dari WCI memfasilitasi dari mencarikan lahan untuk ternak dan di permodalan juga. Sebentar Pak, untuk Ormas WCI ini kan mungkin bisa ditegaskan lagi bukan terafiliasi ke salah satu partai politik ya? Bukan. WCI tidak terafiliasi atau tergabung dalam salah satu partai politik ya? Iya. Berarti ini benar-benar ormas murni dan mandiri. Iya. Nah, ini berarti bantuan-bantuan yang nanti akan disampaikan ke teman-teman di daerah Tambak Lorok itu murni program-program WCI atau bagaimana? Ya, tentunya itu murni program kami, dikarenakan tadi betul yang disampaikan oleh Pak Agung bahwasanya WCI itu tidak terkait di partai politik. Di partai politik manapun berada ya Pak Agung ya. Jadi intinya nanti untuk mulai sumber dari dana untuk WCI ini ya kita murni dari rekan-rekan WCI. Ini penting ditegaskan karena apa? Karena kan orang taunya kan ketua WCI kan dulu nyalek nih. Pikirannya nanti besok ini saat memberikan dan pengangkatan SK dan memberi bantuan, wah ini kampanye nih, padahal tidak. Karena ini adalah program murninya dari Ormas WCI, bukan kaitannya dengan parpol. Clear ya? Iya, clear. Gimana nanti kegiatannya seperti apa itu? Ya, kegiatan kita melihat saja saat ini memang yang baru booming di bidang nelayan itu kan, karena ini pasca ombak ya, baru besar-besarnya ombak, jadi nelayan banyak yang libur. Yang dilakukan beberapa petani tambak atau calon nelayan itu ya mau nggak mau harus mencari nafkah dengan pekerjaan yang lain. Ada yang jadi kuli bangunan, buruh ya, ada yang beralih ke dagang bakso, colok itu ada. Terus ada yang ternak kijing di pinggir-pinggir pantai. Kalau di tengah kan ini nggak bisa karena ombaknya kan masih besar. Nah, disitulah WCI terketuk hati untuk
ini ada apa peluang bagus ini. Nah, kalau kijing itu kan kijing hijau itu ternak itu kita tidak tidak memberi makan kalau kita tanam, Mas. Jadi cuma hanya bambu kita tancapkan di tempat nempel. Tentunya dengan teknis-teknis yang telah dikuasai oleh para petani tambak tersebut, ya udah itu akan menghasilkan kan gitu. Kenapa Mas BD memilih untuk membidik atau membantu segmen UMKM atau petani tambak kecil di bidang apa namanya tadi kerang hijau ini? Kenapa? Kerang hijau. Ya memang saat ini baru prospek, Mas Agung. Di mana-mana kan banyak kuliner nih, kuliner seafood terutama. Di setiap seafood pasti ada kerang hijau. Pangsa pasarnya bagus. Mas BD melihat itu ya? Ya, saya melihat di situ. Jadi karena saya kan asli orang Tambak, hasil tangkapannya itu berapa, terus dijual nanti muncul nominal berapa. Nah itu yang sedang kita bidik. Ternyata dengan budidaya kerang hijau ini hasilnya seperti ini, tapi dijual di kafe-kafe itu harganya mahal gitu. Itu yang baru kita bidik. Padahal kalau kita mau menjalankan bisnis tersebut itu modal tidak terlalu banyak. Tinggal kita nanti mempercayai orang-orang yang memang sudah kita bina di biji ini. Bentuknya nanti kita kerjasama. Nanti hasilnya berapa? 50 atau 50, 60, 40 kan gitu. Potensinya masih besar ini ya Mas ya? Masih besar Mas Agung, insya Allah. Untuk Semarang sendiri kira-kira pengembangannya atau pembinaan terkait petani kerang atau kijing hijau ini gimana? Ada pembinaannya sudah? Saat ini dari pemerintah kalau terkait melihat, misalkan? Kalau pemerintah itu memang belum, Mas. Kecuali ya itu budidaya lele, budidaya tambak ikan. Kalau kerang hijau kan ini menurut saya kok belum ada binaan di dinas yang terkait ya Mas. Karena entah itu terkendala dengan apa saya nggak tahu. Intinya PJ ini mulai untuk memperjuangkan mereka yang saat ini berjalan sendiri-sendiri. Nanti kita jadikan kelompok, kita bina, kita fasilitasi, dan kita salurkan di UMKM tersebut, plus dibantu pemasarannya. Kan gitu. Baik, ini luar biasa sekali, menarik sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, setelah lagi podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Tetaplah bersama kami. Buat IMTV Semarang lokal sukses, mudah-mudahan TV lokal bisa membawa kebudayaan dan kearifan budaya lokal dari Semarang dan bisa dilihat sama orang-orang di luar Semarang. Sukses! Digenggam? Hah? Diremes? Mau! Campuran bumbu dengan rasa ayam kecapnya. Enak! Pada nggak tahan ya lihat enaknya mie gemas. Yang ditabur bumbu juga enak. Mie gemes, enak, langsung dimakan. Dari Sianta Top, rasanya pasti top. Ya, masih di podcast on IMTV bersama saya Agung Cahyono dan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, Mas BD, Mas Rozikin Sebastian sebagai Ketua DPD WCI Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan terkait dengan upaya untuk membantu teman-teman katakanlah petani tangkap ya, petani kerang hijau di daerah Tambak Loro. Sampai hari ini di Tenggarnya belum ada support yang signifikan ya Pak ya, belum ada bantuan dari pemerintah yang signifikan terkait petani kerang hijau katakanlah begitu. Nanti someday coba kita undang gitu Pak untuk berdiskusi bersama. Nah ini selain potensinya yang luar biasa untuk digalakkan ya Pak usaha ini, kira-kira butuh pelatihan atau gimana nanti WCI mendampingi dari teman-teman petani kerang hijau ini Pak? Bentuknya seperti apa? Ya tentunya ada itu Mas, itu sudah masuk program kami. Nantinya kita bentuk di bidang-bidang yang sudah kita plot di beberapa bidang.
nanti salah satunya ada bidang yang memang khusus menangani kelompok budidaya kerang hijau itu. Nanti ada pelatihan, terus nanti hasilnya kita salurkan ke kafe melalui marketing yang kita punya. Terus tentunya dengan langkah yang lebih konkret ya Mas Agung, kita akan mencoba berupaya untuk menjalin kerjasama dengan dinas terkait tentunya. Oke. Nah, gitu. Ini luar biasa ya, bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, membantu betul. daya beli masyarakat juga bisa naik gitu Pak. Ya, Wah, luar biasa ini. Wah, cocok nih sebenarnya. Ya. Cocok jadi apa? Mungkin ada waktunya Pak ya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah ini kita agak bergeser ke hal yang serius nih. Waduh, serius nih. Ramadan serius nih. Bulan April ya nggak ada, kira-kira seminggu 2 minggu lagi udah masuki bulan April nih Pak. Ya. Dan di bulan April ini kemarin KPU Kota Semarang ya sudah merilis informasi bahwa tahapan pemilihan wali kota Semarang, Pilkada Kota Semarang itu sudah mulai berjalan. Mungkin dengan pembentukan perangkat-perangkat ad hoc dan lain sebagainya. Yang nantinya kira-kira bulan November Walkot atau Pilkada itu dilakukan. Tentu sebagai Ketua Ormas WJI Jawa Tengah, ya kan, Mas Bedi sebagai Ketua Papda Kota Semarang, ya kan, plus demikian sebagai anggota masyarakat di Kota Semarang, tentu besar kecil juga di Semarang kan, merasakan Semarang dari masa ke masa. Kira-kira menurut Mas Bedi, dalam benak Mas Bedi, apa sih yang kira-kira perlu diberikan sentuhan atau perlu diperbaiki atau yang menjadi PR di Kota Semarang itu menurut pendapat pribadi subjektifnya Mas Bedi itu apa saja? Saya ingin tahu ini. Iya, katanya dengan Pilkada ya Mas Agung. Pilwalkot Semarang. Pilwalkot Semarang ya. Memang dari kami warga Jaya Indonesia ini berharap tentunya pemilu yang akan datang itu harus berjalan dengan jurdil Mas. Apalagi saat ini kan masih masih berproses di MK untuk pemilu ya, untuk pemilu yang kemarin Pilpres itu ya. Itu dampaknya kan mungkin di Pilkada nantinya, di Pilwalkot Kota Semarang juga lah. Nah, ini kan mumpung masih di bulan Maret mau mendekati bulan April ya, tentunya harapan kami selaku pengurus ormas, ketua ormas di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang ya sangat menaruh harapan pelaksanaan pilkada nanti harus dijalankan betul-betul dengan jujur dan adil dan tidak penuh dengan rekayasa kan gitu. Tentunya yang hasilnya nanti akan melahirkan pemimpin yang betul-betul sesuai harapan masyarakat yang diinginkan kan gitu Mas Agung. Tapi akhir-akhir ini saya juga turut prihatin loh Mas. Ya, dalam hal apa lagi ini? Ini ada adik-adik kita tawuran di beberapa titik. Benar nggih? Jadi ada beberapa kejadian ya, ini tawuran adik-adik remaja gitu di beberapa titik, ada di Semarang Barat, ada di Genuk dan lain sebagainya. Ini banyak komen yang pesimis atau komen-komen yang negatif di media sosial. Semarang sekarang tidak aman dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih Mas komentar Mas Bedi sebagai Ketua Ormas WJI ini terkait aksi-aksi tawuran yang akhir-akhir ini marak di Kota Semarang? Itu termasuk saat ini baru fenomena ya Mas, fenomena di kota lain juga ada. Di kota lain juga ada ini, ada geng motor, ada tawuran perang sarung. Perang sarung ya. Saya juga ada beberapa kelompok-kelompok anak-anak muda, anak remaja yang tentunya itu ada kayak geng ya Mas, ada kumpulannya itu kan pakai motor semua. Itu memang kalau pas
berjalan bareng-bareng beriringan itu ya juga sangat mengganggu Pak Agung itu. Makanya dengan adanya peristiwa tersebut ini dari WJI ataupun Papda nantinya akan mengajak dan bermitra untuk ikut menangani hal-hal yang tadi Mas Agung sampaikan. Ke kegiatan-kegiatan yang positif ya, tentunya produktif nanti gitu ya, Pak. Dari WJI juga nanti akan membuat program ya terutama binaan lah. Itu kan termasuk program binaan para pemuda agar nantinya dia ikut kelompok-kelompok komunitas motor atau komunitas lainnya itu harus yang bermanfaat. Gitu, harus yang pas tuh Mas Agung. Masa-masanya ini masa-masa belajar lebih baik menuntut ilmu dan lain sebagainya ya. Betul, nambah skill kira-kira ya, gitu. Misalnya kepengen apa itu ikut geng motor ya kita arahkan Sirkuit gitu ya kira-kira. Nanti kita bukakan kita pelatihan bengkel kan bisa nanti WJI siap memfasilitasi. Luar biasa. Biar terarah. Itu kan banyak sering anak muda itu punya motor terus di otak-otaknya sendiri gitu. Nah, nanti tidak ada hasilnya, tidak selesai, tahu-tahu motornya rusak kan gitu. Nah, ini nanti kita arahkan agar bisa di perbengkelan terutama. Luar biasa. Nah, bisa diedukasi, dibina ya Pak. Ya. Selain tawuran nih, kalau kita meng-capture kejadian di Semarang yang akhir-akhir ini, kemarin yang baru saja usai, banjir Pak. Atau dalam kata lain, air yang menggenang. Ini gimana impian Mas BD terhadap Semarang seperti apa? Ya tentunya semua warga Semarang itu mempunyai harapan dan cita-cita yang mulia. Pengennya itu Semarang itu menjadi kota terutama yang di area pinggir atau pantura itu bebas dengan banjir. Tapi itu kok kelihatannya kok hal yang mustahil. Tapi tetap kita berusaha berupaya membantu pemerintah tersebut untuk memberikan ide dan saran, terutama bukan hanya ide dan saran saja, tapi kita menawarkan diri untuk ikut berkontribusi, berpartisipasi aktif gitu kira-kira nggih. Paling tidak bisa membuang sampah di tempatnya ya, memelihara lingkungan sekitar kira-kira gitu nggih Pak. Betul, karena memang sudah menjadi momok bagi warga Semarang kalau tiap tahun mesti banjir Mas, terutama di wilayah di dekat perkampungan saya di Genduk. Itu tiap tahun mesti terutama jalan rayanya itu banjir, apalagi di daerah Trimulyo itu kelemas sudah sampai segini loh, sudah dada itu. Itu tiap tahun kalau hujan itu pasti banjir. Nah tapi kami juga mengucapkan terima kasih upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kota yang saat ini baru berjalan, yaitu pembuatan tanggul laut. Tanggul laut dan jalan tol tentunya dengan adanya pembangunan itu nantinya setidaknya masalah banjir bisa sedikit teratasi. Sama satu lagi kemarin sudah dilakukan TMC Pak. Kabarnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca dengan menaburkan garam dari angkasa supaya curah hujannya itu ke laut tidak ke darat, sehingga diharapkan nggak terjadi air yang menggenang dalam tanda petik gitu ya. Kalau itu saya belum mengikuti Mas Agung. Ya, itu juga kita berterima kasih kan. Oh gitu ya. Terus terkait dengan nanti menjelang pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, tentu Ormas WJI, Papda juga memiliki bayangan sosok pemimpin nanti itu kira-kira itu yang dibutuhkan Semarang, kota Semarang atau Jawa Tengah itu pemimpin yang sosoknya seperti apa sih karakternya? Ya kalau saat ini memang kota Semarang membutuhkan sosok yang setidaknya seperti yang kemarin baru menjabat Mas Agung. Contoh Pak Endi ya. Sebut merek nih. Ya. Kita masih merindukan sosok seperti itu sebetulnya sih Mas. Mudah-mudahan kedepannya ada sosok seperti beliau-beliau yang berani
berani tampil di Pilwalkot nanti. Kira-kira sosok pemimpin ke depan itu bisa memberikan solusi atas apa Pak selain banjir di Semarang? Ya Kira-kira infrastruktur apa lagi yang dibutuhkan Semarang? Masih ada nggak? Masih banyak PR Mas Agung, terutama kemacetan. Macet ya, mulai kemacetan, ya. di Semarang mulai muncul Ya macet. mungkin kalau saya boleh ngasih masukan dan ide itu kayak seperti di kota Jakarta dan Medan itu kan sudah banyak sekarang pembangunan jalan layang. Nah itu Semarang saat ini memang harus mulai digalakkan tuh jalan layang. Contoh kayak di perbatasan Meranggen Semarang ya Mas, di Ganepo itu kan ini mulai sudah ada jalan layang. Relnya kereta apinya itu di bawah. Nah, harapan kami juga di Semarang juga nantinya ada, terutama di Palang. Itu kan kalau sore Mas, itu macet. Pagi macet. Belum nanti termasuk ada kereta yang lewat yang masuk kan gitu. Nah, di situ mungkin bisa dibangun jalan layang itu mungkin agak mengurangi kemacetan. Terus apalagi kira-kira selain infrastruktur, penanganan banjir, membangun tanggul, kemudian UMKM tadi sudah disampaikan, kesehatan, pendidikan kira-kira masih ada PR nggak? Untuk kesehatan, terutama di bidang kesehatan itu kan ini kan saat ini memang baru musim penyakit Mas, demam berdarah ya Mas. Ya. Saya kemarin sempat hampir kena ini Mas, tapi alhamdulillah sudah sehat ini. Alhamdulillah. Nah, kita memang perlu masukan-masukan, memberikan ide-ide, terutama di dunia kesehatan itu perbanyaklah tempat-tempat penginapan itu namanya pasien kan gitu ya. Jadi mungkin salah satu wilayah dalam satu kelurahan terkadang kan ada 3 sampai 4 wilayah yang berencana jauh kan itu. Dan di situ perlu kita fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan, rumah bersalin, puskesmas bersalin itu perlu Mas Agung. Dan sehingga memudahkan akses gitu Pak. Betul, karena apalagi kan sekarang kan penyakitnya dadak-dadak ini Mas. Tahu-tahu sesak napas dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit udah tidak tertolong. Ya, nah, itu perlu kita penanganan yang sangat serius dan khusus. Tentunya di wilayah tersebut harus ada tempat bersalin. Sederhana tidak apa-apa. Gitu. Terus pendidikan juga perbanyak sekolah-sekolah, terutama sekolah SMP di wilayah. Dan tentunya dengan program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, yaitu pendidikan gratis yang berkualitas, bukan hanya gratis kan gitu. Ya, luar biasa sekali. Ini sudah lama nih, kurang lebih setengah jam lebih nih kita ngobrol nih, kayaknya kurang nih Mas. Tapi mungkin harus kita akhiri, tapi sebelum diakhiri monggo mungkin ada pesan dan harapan kepada pemirsa IMTV dimanapun berada terkait baik WCI, kemudian harapan terhadap kota Semarang, pemimpin Semarang dan pemimpin Jawa Tengah nanti seperti apa, monggo. Terima kasih. Harapan kami seluruh pengurus WCI Provinsi Jawa Tengah tentunya menaruh harapan pada calon pemimpin kota Semarang nantinya. Tentunya dengan masalah-masalah banjir, masalah kemacetan, masalah kesehatan, masalah pendidikan, tentunya dengan nantinya terpilihnya pemimpin kota Semarang yang betul-betul amanah dan jujur, menaruh harapan betul-betul kepada beliau yang nanti akhirnya memimpin untuk bisa mewujudkan keinginan masyarakat, terutama di infrastruktur harus betul-betul terlaksana dan kemacetan, banjir bisa segera berkurang. Ya, terima kasih Mas BD, Mas Rozikin Sebastian atas waktu dan kehadirannya. Kapan-kapan lagi, jangan kapok ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemirsa podcast on TV edisi kali ini. Saksikan di IMTV, di TV digital channel 36 UHF.
bisa disaksikan di rumah Anda, ataupun kalau ketinggalan bisa menyimak di YouTube kami di IMTV Jawa Tengah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lainnya. Saya Agung Cahyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tenun.